Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan berbagai tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 18 Maret 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Zakaria pasal 7 ayat 10. Dikatakan demikian, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, jangan menindas dan merancang kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ditegaskan melalui penglihatan dan pernyataan bahwa Allah adalah Raja atas segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Raja yang mengatasi semua bangsa bukanlah slogan semata. Di dalam Kristus Yesus, kerajaan Allah sudah ditegakkan. Tuhan selalu mengasihi orang-orang yang membenci kejahatan. Itu sebabnya melalui nas ini dikatakan dan dipertegas agar jangan ada yang membuat kekerasan, penindasan terhadap janda, anak yatim piatu, orang asing, orang miskin, dan jangan sampai merancang kejahatan terhadap orang lain. Mengapa demikian? Karena satu kepastian bahwa Tuhan Allah akan berpihak kepada yang lemah, yang tertindas dan yang terpinggirkan oleh kecongkakan dan kesombongan orang sombong, dan suatu kepastian bahwa Allah akan membebaskan semua orang benar dari tangan orang jahat, serta memberikan sukacita sejati dalam hati mereka. Kebiasaan buruk itulah yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka menghabiskan waktu untuk berpuasa dan memberi kurban sembelihan kepada Tuhan. Sayangnya motivasinya salah. Itu hanya kebiasaan buruk. Mereka melakukan itu bukan dari hati yang tulus dan mau menyesali dosanya, melainkan hanya mengelabui banyak orang dan merupakan suatu kemunafikan, atau boleh kita katakan hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri, bukan untuk memuji Tuhan. Itu sebabnya Allah murka dan menghabisi musuhnya, menggetarkan bumi tempat orang fasik berpijak, serta melelehkan gunung-gunung tempat pemujaan dewa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas hari ini kita dapat lihat dengan mata iman kita bahwa kehadiran Tuhan selalu membawa pengharapan bagi orang percaya. Kehadiran Allah membuat orang percaya di dalam menghadapi persoalan sesulit apapun selalu dapat bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, firman-Mu hari ini mengajar kami supaya kami umat-Mu memiliki kerinduan berdiakonia, memperhatikan dan menolong mereka yang tidak beruntung dan yang terpinggirkan, seperti anak yatim piatu, para janda, duda, orang miskin, sebagai buah iman dan pengenalan akan kasih Allah. Tuhan kiranya menyadarkan kami bahwa dengan penyertaan Tuhan
yang selalu berpihak bagi orang percaya yang hidup setia dan taat dalam kebenaran dan kasih Allah. Kami memperoleh perlindungan dan keberpihakan kepada kami yang selalu mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami boleh mampu membuang rancangan jahat, kebencian dan pikiran licik dari dalam diri kami, dan melalui ketaatan beribadah kami semakin bertumbuh menjadi pribadi yang sempurna, yang memiliki moral yang baik, yang berpadanan dengan kehendak Allah. Berkati para pendengar renungan pagi ini, mereka yang merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Limpahi kami kesehatan, sukacita, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan senantiasa berbelas kasih untuk menyembuhkan mereka yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, menopang mereka yang mengalami kelemahan dan mengalami pergumulan, menghibur mereka yang berduka. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu senantiasa bersyukur dan bersukacita dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Kami rindu agar kami selalu dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak diliputi rasa takut dan khawatir, karena Tuhan senantiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.